menggunakan bahasa-bahasa yang diperhalus lah ya. Mungkin sedikit banyak kita bicara sedikit mengenai apa saja sih perselingkuhan. Lalu nanti kita lihat kesannya itu. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 4 cara mengetahui istri ini setia atau tidak. Nah, kenapa ini Kang Kumis bahas? Karena tentunya kesetiaan adalah merupakan hal yang paling diharapkan oleh pasangan manapun dan siapapun. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen, dan juga dukung terus channel Kang Kumis ya. Tentunya Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Nah, kira-kira tanda-tandanya ini di sini ada 4 poin ya. Ini apa saja? Yuk kita bahas sama-sama. Banyak hal orang yang mungkin mendapati sedikit keraguan terhadap kesetiaan sang istri atau pasangan, bahkan mungkin ketika istri pun tentunya ada rasa sedikit banyak was-was ya tentang kesetiaan si suami. Nah, ini bagaimana sih mengatasi hal seperti ini? Langkah yang paling bijak di sini adalah tanyakan secara halus. Tentunya bisa menggunakan bahasa-bahasa yang diperhalus lah ya. Mungkin sedikit banyak kita bicara sedikit mengenai apa saja sih perselingkuhan. Lalu nanti kita lihat kesannya itu seperti apa ya. Apakah dia mendengarkan apa yang kita bicarakan, atau bahkan cuek, atau bahkan meninggalkan kita. Nah ini tentunya ketika bicara hal tersebut, biasanya ketika seseorang betul-betul mencintai suaminya atau istrinya, ini justru akan menanggapi dengan antusias ya. Ini bukan berarti malah meninggalkan kita di saat kita sedang berbicara. Ini adalah langkah awal ya. Jadi tentunya siapapun baik selingkuh atau tidak, ketika ditanya secara langsung biasanya dia hanya bisa marah ya. Ini sudah menjadi tanda umum hal-hal seperti ini. Makanya kita menggunakan cara yang lebih halus namun mengena. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, di saat seseorang ini ya, kita ini berbicara dengan pasangan kita di mana saat itu kita betul-betul sangat membutuhkan kejujuran daripada pasangan. Nah, di sini ada hal yang penting yang harus kita perhatikan, bahwa di sini kontak mata ya. Kontak mata ini menggambarkan seseorang ini ketika berbicara ini sedang berbohong atau tidak. Nah, di sini kita bisa melihat sorot matanya ya. Apakah sorot mata itu terus menatap kita dengan santai, atau memang sorot mata itu, pandangan tersebut ya, justru dialihkan ke tempat lain atau pura-pura tidak mengerti. Nah, ketika dia walaupun kita tatap dengan kuat, namun dia merasa tenang, dan ketika ditanya pun memberikan jawaban-jawaban yang bisa dimengerti ya, jawaban-jawaban yang justru memudahkan kita untuk timbul rasa percaya, bukan membingungkan ya. Nah, di sini konsekuensinya dalam berbicara juga harus diperhatikan. Artinya, apakah dengan satu pertanyaan ini dia akan tetap satu jawaban dalam kondisi apapun? Ini hal kedua yang harus kita lakukan ketika kita tentunya sedikit banyak, kadang ada kalanya kita curiga terhadap pasangan atau ingin tahu sejauh mana sih rasa kesetiaan yang diberikan kepada pasangannya. Ini hal kedua yang harus dilakukan. Lalu hal ketiga adalah ciptakan suasana ya. Di sini usahakan jangan beri kesempatan pasangan atau istri atau bahkan suami ya, ketika istri tanya terhadap suami, ini kesempatan untuk berbohong. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah jangan biarkan dia memikir terlalu lama tentang jawaban yang akan diberikan. Karena di sini ketika orang tidak berbohong, ketika orang ini jujur, maka apapun pertanyaan kita, dia akan mampu menjawab dengan cepat dan tepat. Namun ketika dia bingung, kemudian harus berpikir ini itu, ini adalah dia sedang berusaha mengolah kata ya, agar kata-kata tersebut mampu meyakinkan kita. Maka biasanya dia
sedang berusaha untuk berbohong. Artinya setiap situasi, apakah dia selalu bicara itu saja? Nah, ketika berbeda situasi, maka dia pun memberikan jawaban yang berbeda. Ada kemungkinan pasangan kita ini membohongi kita atau kesetiaannya sedikit banyak mungkin mulai diragukan, ya. Lalu yang keempat, biasanya ketika seseorang tidak terbiasa membohongi pasangan, ini kan tentunya di sini ada perasaan tidak nyaman di dalam hatinya. Nah, lalu biasanya ketika kita tetap berlaku baik, maka dalam beberapa hari ke depan atau bahkan besoknya atau lusanya, dia akan berbicara terus terang bahwa selama ini ia menyimpan sesuatu terhadap pasangannya. Nah, ini. Namun berbeda ketika seseorang sudah terbiasa berbohong, maka bohong sebesar apapun, dia seakan seperti tidak memiliki beban atas kebohongan yang sedang ia jalani. Nah, sahabat, itulah 4 cara untuk mengetahui pasangan kita ini setia atau justru mengkhianati cinta kita berdua. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum